Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam buat semua teman-teman di mana saja berada. Buat teman-teman pemula, buat teman-teman subscriber. Kali ini saya akan bahas mengenai penerangan AC biasa atau lampu utama pada sepeda motor yang berjenis AC. Kenapa dikatakan berjenis AC? Jenis AC ialah yang mengambil arus langsung dari spool penerangan. Ini buat ingat-ingat atau buat teman-teman yang belum tahu. Kita mulai saja dari spool ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Pertama kita mulai dari spool. Dari spool warna kabelnya untuk arus penerangan biasanya itu warna kuning polos atau kuning strip putih, itu yang umum ya. Ini untuk tipe arus penerangan AC. Arus penerangan AC untuk yang motor standar atau dasar ya, untuk pengenalan arus penerangan sistem AC dasar. Pertama kita mulai dari spool penerangan. Di sini biasanya warna kabelnya itu yang keluar warna kuning polos atau kuning strip putih. Kemudian menuju ke saklar utama ini ya, saklar utama untuk lampu utama. Kemudian setelah saklar utama diaktifkan atau di-on-kan, maka bisa dipastikan lampu speedometer, lampu belakang, lampu lampu speedometer ya, lampu speedometer biasanya akan terhubung. Kemudian ini kurang satu ini lampu senjanya juga biasa akan hidup atau terhubung. Kemudian lampu belakangnya juga akan terhubung. Jadi kesimpulannya di sini, walaupun motor dalam kondisi kunci kontak off, lampu utama lampu speedometer, lampu belakang, dan lampu senja
akan terhubung dan bisa menyala. Begitu kickstarter diengkol, walaupun motor tidak menyala tapi dia bisa mengeluarkan arus AC. Arus AC tapi dengan syarat harus melalui atau harus masuk ke kiprok atau dibagi ke kiprok. Dibagi ke kiprok atau regulator. Pertama kita mulai dari spool penerangan, kemudian biasanya ini spool penerangan ini kan warna kabel yang keluar dari spoolnya itu warnanya kuning polos, terkadang kuning strip putih. Kemudian kabel yang keluar dari spool penerangan akan dibuatkan cabang atau bisa masuk langsung ke kiprok. Ini untuk tegangan arus lebih ya. Masuk ke kiprok, kemudian keluar atau bercabang ya. Di sini bercabang. Begitu masuk ke kiprok, kemudian di sini ada cabangnya. Cabangnya yang satu masuk ke kiprok, kemudian cabang yang satunya itu lanjut ke saklar utama. Nah, begitu saklar utama ini diaktifkan, maka akan terhubung lampu senja. Biasanya di sini akan terhubung juga lampu senja. Kemudian lampu speedometernya juga akan terhubung dan lampu belakangnya. Walaupun kunci kontak dalam posisi off, arus yang dia akan bisa menyala atau mendapatkan arus langsung dari spool, sehingga walaupun dicoba menggunakan kickstarter dia akan bisa terlihat menyala, tetapi motor tidak bisa hidup, jadi dia tidak menyala terus ya, cuman terlihat seperti ada arus yang masuk dari spool. Terus selanjutnya ke saklar jauh atau dekat. Setelah saklar utama dihubungkan atau di-on-kan, lampu jauh atau lampu dekat atau lampu utamanya ini belum bisa hidup kalau saklar atau stop kontaknya belum diaktifkan. Begitu kontak lampu dekatnya diaktifkan, maka akan terhubung lampu utama yang bagian lampu dekatnya. Kemudian bila lampu utama bagian jauhnya ini diaktifkan atau dihubungkan melalui saklar kunci atau saklar on off nya untuk lampu utama bagian lampu jauhnya ini, maka kondisi lampunya atau lampu jauhnya akan menyala dan meng-off-kan lampu dekatnya, dan lampu indikator jauhnya juga akan ikut menyala. Seandainya bisa terjadi masalah bolam sering mati, seandainya bolamnya ini sering mati, bisa dicek
atau diperiksa melalui jalur-jalurnya ini. Kebiasaan sepengetahuan atau pengalaman, lampu yang sering mati atau bolamnya yang sering mati biasanya itu dari kondisi regulatornya yang sudah mulai melemah atau melemah menahan tegangan. Cara kerjanya ini ialah apabila arusnya berlebih pada untuk lampu penerangan atau lampu utama, dia akan si kiproknya ini atau si regulatornya ini akan berfungsi sebagai penahan arus tegangan. Apabila berlebih, maka si kiprok ini akan mengalirkannya ke massa atau aki. Jadi kiprok ini bertujuan untuk menstabilkan arus yang sudah menstabilkan arus dari sepul penerangan yang menuju ke lampu utama. Jadi kalau arusnya berlebih, si kiprok ini akan berfungsi menahan arus dan mengarahkannya ke aki atau ke massa, begitu. Jadi ini untuk penjelasan sistem penerangan yang menggunakan sistem AC atau sistem penerangan dasar untuk sepeda motor yang jenis-jenis Supra atau jenis-jenis motor yang menggunakan sistem penerangan AC. Jadi sistem penerangannya ini melalui sepul langsung ya teman-teman, melalui sepul langsung. Jadi dia tidak mengambil arus dari aki. Jadi perlu motor hidup baru lampu utamanya ini bisa menyala. Kalau sering terjadi lampu bolamnya itu putus, mati, kebiasaan sepengalaman itu pada area kiproknya itu sudah atau regulatornya itu sudah mulai melemah. Dia sudah tidak bisa menahan arus sehingga membuat bolam pada lampu sepeda motor cepat putus atau mati. Jadi apabila terjadi permasalahan pada sistem penerangan yang menganut sistem AC, bisa dicek melalui atau seperti jalur-jalur yang ada pada skema ini. Dan setiap bolam itu kan memiliki ground atau massa atau body. Dan apabila masing-masing bolam atau penerangan itu bermasalah, seumpama balonnya tidak putus atau bolamnya tidak putus, bisa dicek apakah ground atau kabel massanya ini terputus atau tidak, atau saklarnya ini bisa berkarat sehingga dia tidak bisa menyalurkan arus. Sama seperti pada lampu utama jauh maupun dekat. Bisa diperiksa seandainya tidak bisa hidup atau tidak menyala. Bisa dicek atau diperiksa melalui kabel body, kabel massa atau kabel ground, atau kabel arusnya ini, atau pada saklar
saklar pada posisi masing-masing saklar bolam atau saklar lampu, entah itu lampu utama, lampu indikator, lampu senja, lampu speedometer, atau lampu belakang. Kemudian kalau semuanya sudah dirasa normal, bisa dicek juga ke saklar bagian utama. Kalau saklar lampu utamanya atau saklar utamanya ini terasa normal, bisa kita gunakan untuk mengukur hambatannya, bisa menggunakan dikosletkan langsung ke bodi motor atau dengan menggunakan alat multitester. Begitu juga dengan pengeluaran yang datang dari spol spol penerangan. Ini cuman buat nginget-ngingetin aja, atau buat teman-teman yang belum tahu ya. Bisa dicek juga dari spol penerangannya, bisa kita kita cabut aja colokan atau soket penghubungnya, kemudian kita coba engkol dan kita kosletkan saja ke bodi atau ke rangka. Sambil diengkol, sekiranya tidak ada percikan api, bisa dipastikan bahwa spol penerangannya ini bermasalah, entah itu dari groundnya atau ada kabel-kabelnya yang sudah short atau aus atau putus. Bisa juga menggunakan alat multitester untuk mengukur hambatan yang ada pada spol penerangannya ini. Demikianlah untuk penjelasan versi saya ini ya. Sekiranya ada yang masih kurang jelas atau masih kurang, bisa berkomentar atau menulis komen di bawah. Tapi jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, and share, dan komennya juga ya, buat teman-teman semua, untuk kemajuan dan penyemangat bagi saya untuk terus bisa berbagi lebih baik ke depannya. Sekian dulu dari saya, salam buat semua subscriber di mana saja berada. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.